Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ketemu lagi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Pak Riki, dengan seluruh tim dari SDM Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak-Bapak narasumber, para punggawa di bidang perfilman, ini saya lihat dengan hormat, Pak Slamet Raharjo, Pak Dirjen masih ada masih ada waktu. Pak Dirjen, terima kasih. Tadi saya menyimak dengan sangat baik presentasi Bapak. Luar biasa Pak, ini kita bisa bangun kolaborasi karena pendidikan vokasi juga menjadi bagian dari konsen kami di sektor pariwisata dan juga sektor ekonomi kreatif. Dan tentunya menjadi bagian yang sangat strategis untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, resilience, dan juga daya saing. Dan ini saya kira menjadi sangat berkualitas manakala kita benar-benar membangun sumber daya manusia kita. Terima kasih dan juga para narasumber yang hadir di sini. Oke, izinkan saya untuk memberikan perspektif atau insight terkait dengan pengembangan SDM, juga konteksnya ke situasi adaptasi kenormalan baru sebagai bagian dari strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada dua bagian yang saya ingin share kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Yang pertama adalah perspektif mengenai tren-tren yang sudah ada dan transformasi apa yang harus kita lakukan. Dan saya kira ini saya harus mengatakan dengan sangat jelas, tegas, bahwa kita memberikan apresiasi kepada para pelaku, entah di sektor ekonomi kreatif secara khusus di sektor-sektor ekonomi kreatif seperti perfilman, bahwa kreativitas, inovasi, dan kapasitas kemampuan teman-teman itu sangat resilient untuk memberikan bobot bahwa meskipun kita di tengah pandemik, situasi krisis, tapi kita tetap fight, kita punya optimisme, kita punya masa depan, kita punya tentu harapan-harapan baru, dan membangun spirit ini, tetap menyalakan optimisme ini menurut saya adalah satu faktor yang sangat kuat untuk kita cepat keluar dari krisis. Selain strategi, selain aksi-aksi, dan pemerintah sangat serius. Kami di Kementerian Pariwisata juga, saya kira tadi Pak Wikan juga memberikan satu gambar yang sangat serius bahwa pemerintah memperhatikan dan memastikan program-program stimulus atau insentif di tengah pandemi ini, tapi yang perlu adalah kita juga menyongsong tantangan kita ke depan. Karena bagaimanapun post vaksin sedang ada di depan mata kita. Lanjut, baik, bisa dilanjutkan terus saja. Lanjut, ya. Terus di slide yang pertama, ya, kalau kita bicara dampak, boleh di scrolling ke bawah. Terus saja di slide berikutnya, ya, ini hanya satu gambaran bahwa di pariwisata terjadi penurunan, terjadi decrease dari pergerakan. Saya kira ini sudah semua kita cermati. Nah, namun yang penting adalah bagaimana tren, mega trends-nya. Slide 6 coba. Di slide 6. Terus, ya, saya hanya ingin meng-highlight ada 4 isu yang semestinya pasti akan bersinggungan dengan kita dalam sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif. Demand, milenial, centennial, kelompok-kelompok usia menengah, usia produktif itu bertumbuh, berkembang, dan itu menjadi pasar, menjadi segmen pasar kita, konsumen masa depan, dan mereka punya perilaku-perilaku yang harus juga kita cermati. Tapi pergerakan itu juga akan mendapatkan tantangan kepada kita. Sustainable issues dan pemanfaatan teknologi. Ini saya kira menjadi concern kita. Nah, soal digital disruption, next, saya kira tadi sudah juga disampaikan digital disruption. Coba di slide berikutnya, ya, kita sudah harus beradaptasi, sudah harus menerima bahwa
Kalau yang sebenarnya online class, pembelajaran jarak jauh itu sebuah keniscayaan hari ini. Kreativitas tetap harus dilakukan, tapi metode medianya sudah harus benar-benar kita akrab dengan pemanfaatan teknologi, ya, Internet of Things, ya, ideas, dengan segala, memang pasti ada tantangannya, ya. Infrastruktur jejaring saya tahu persis bahwa ini memang menjadi tantangan untuk kita negara Indonesia yang sangat luas ini. Jadi banyak juga daerah yang sinyalnya susah, ya, infrastruktur yang lain juga susah ini. Tapi mau tidak mau kita sedang bergerak ke sana. Dan ini membentuk perilaku pasar, perilaku wisatawan, perilaku konsumen yang saya kira juga akan terjadi di sektor perfilman, ya, sebagai contoh. Ya, tadi juga coba dilanjutkan di slide 10 dikit terus. Ya, ini tren dari pergerakan wisatawan, pergerakan perjalanan, pergerakan konsumen, dan tentu ya mau tidak mau sekarang kita menerapkan domestic market, kita memperhatikan staycation activities yang lebih nature based, yang lebih alamiah, environmental friendly, itu juga produk-produk yang memang menjadi bagian dari pengembangan kita ke depan. Next, di industri perfilman misalnya sebagai contoh, ya saya hanya mengingatkan saja bahwa industri perfilman punya ekosistem. Next, lanjut. Ya, dan saya kira Bapak Ibu teman-teman yang ya sudah sangat memahami ini, sangat serius mencermati bahwa kita punya, ya tentu ada kreasi, itu pasti kreasi, produksi, distribusi, exhibition. Ya, dan ini berarti ekosistemnya harus benar-benar terjaga. Dan hari-hari ini kita mengalami bahwa produknya atau marketnya juga sedang shuffle. Dan ini artinya seluruh ekosistemnya berpengaruh. Dan tentu kita membutuhkan kreativitas. Dan saya kira ini yang menjadi bagian penting dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia ini. Next. Di new normal, ya, slide 13, lanjut. Ya, slide 13. Ya. Ya, saya mengutip lebih dalam perspektif tourism, bahwa hygiene, contactless travel innovation, segmen pasar domestik, adanya aktivitas-aktivitas yang lebih menggunakan teknologi dan lebih mendorong ekosistem digital juga berkembang, tapi segmen-segmen pasar baru juga tumbuh, ya, millennials, generasi Z, isu sustainability, keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan, green, environmental friendly, teknologi untuk startup, bisnis model juga harus berubah, tapi kita juga harus mulai rentan mengantisipasi krisis karena ada hazard, ada vulnerability, dan juga ada risiko. Dan ini berarti bisnis model, manajemen model, ini harus benar-benar adaptif dengan perubahan. Nah, ini tentu memerlukan kapasitas dan kemampuan kita untuk membaca tanda-tanda ini dan mengantisipasinya. Demikian pun juga dari sisi pengembangan atraksi dan regulasi atau pengaturan yang menjadi perhatian kita di dalam kehidupan new normal ini. Next. Nah, dalam konteks ini, kami dari kebijakan nasional di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mempunyai kebijakan untuk krisis mitigasi baik di bidang pariwisata maupun di bidang ekonomi kreatif, melakukan akselerasi untuk pemulihan dan menyiapkan skenario atau strategi untuk pasca pandemik. Slide berikutnya, coba satu slide lagi. Ya, ini yang di sektor ekonomi kreatif. Next, coba di slide 15. Ya, ini yang saya juga perlu highlight. Jadi berbagai
intervensi dalam arti instrumen kebijakan, baik dalam rangka bantuan pemerintah, stimulus, insentif, itu juga sedang kita kerjakan, sedang kita siapkan, sehingga seluruh mata rantai, seluruh ekosistem ekonomi kreatif pun kita sentuh. Memang kami harus mengakui, ya seringkali juga ada yang tidak terjangkau atau bahkan agak terlambat memberikan dukungan-dukungan konkret, tapi percaya bahwa kami di sektor ini benar-benar serius untuk memastikan bahwa tumbuh sebuah semangat dengan dorongan, dengan dukungan dari program-program kami yang sudah ada dan sekarang sedang kita endorse bersama-sama juga dengan kementerian lembaga yang terkait lainnya. Lanjut. Ya, salah satunya adalah misalnya kita juga memastikan penerapan protokol kesehatan terutama di panduan CHSE ya, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Friendly. Bioskop ya, misalnya tetap dibuka tapi protokol kesehatan juga harus diperhatikan. Tapi kita perlu mengamplifikasi kesadaran kolektif dari semua pihak bahwa touch point, service cycle, pelayanan yang diberikan baik di depan, di front stage atau di belakang. Ini benar-benar harus memperhatikan protokol kesehatan sehingga konsumen menjadi percaya, ya. Confidence, trust atau juga kredibilitas ini juga menjadi faktor krusial di dalam bisnis pariwisata maupun bisnis ekonomi kreatif. Sehingga hal-hal seperti inilah yang kami harapkan kesadaran kita semua, termasuk juga partisipasi dari publik, dari masyarakat, mari kita secepatnya memastikan bahwa upaya kita untuk memitigasi pandemik COVID-19 ini bisa berakhir. Dan ini pembelajaran dari negara, dari bangsa-bangsa lain, atau bahkan daerah-daerah lain di Indonesia yang sudah sampai ke green zone misalnya, kita melihat bahwa perlu ada penegasan, perlu ada upaya-upaya disiplin masyarakat, sehingga kita benar-benar bisa secepat mungkin keluar dari krisis ini. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa di forum ini kita punya persepsi yang sama bahwa kita ingin menggerakkan sektor-sektor pembangunan, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi sekarang bottom line-nya adalah kita betul-betul harus ketat, taat, dan comply dengan protokol kesehatan, termasuk juga panduan CHSE ini. Next. Lanjut, ya salah satu yang terkait di bidang ekonomi kreatif, kita sudah membuat atau menyusun panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di sektor ekonomi kreatif. Ada kurang lebih ya 16 subsektornya, dan kita sudah membuat semacam pedomannya atau panduan, dan ini bisa diakses di website kita, dan ini bisa menjadi panduan. Dan panduan ini adalah standar minimal, dan tentu teman-teman pelaku, para profesional ini pasti bisa juga mengadopsi dari standar-standar yang sudah ada dari asosiasi, dari bisnis industri dan sebagainya. Tapi paling tidak secara minimal, secara nasional, kita ingin protokol kesehatan ini yang diterjemahkan ke dalam panduan ini benar-benar bisa diperhatikan. Next. Ya, dalam konteks ekonomi kreatif dan pariwisata, ini strategi kita secara luas, secara grand. Ya, ada kedaulatan digital, kita percepatan pemulihan. Ya, tentu tadi bottom line-nya adalah pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan ekosistem digital inovasi. Karena bagaimanapun kreativitas inovasi yang tanpa batas. Dan kita tetap ingin kondisi ini benar-benar nanti akan menciptakan produk yang kompetitif, dengan daya saing yang sangat bagus, sehingga akhirnya bisa mengenerate
pendapatan dan juga meningkatkan kesempatan kerja bagi kita semua, terutama dalam konteks pembangunan kepariwisataan maupun ekonomi kreatif. Lanjut, next. Ya, ini strateginya kita lebih ke quality ketimbang quantity, lebih ke values oriented, values based. Kita mengadaptasi teknologi, melakukan diversifikasi, yang jelas experience, pengalaman sebagai esensi dari aktivitas kita yang nanti bisa menjadi value for money, tapi kita didukung oleh SDM, sumber daya manusia yang profesional, dan kita mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan. Ya, lanjut. Ya, dalam konteks ini kami memetakan bagaimana keseimbangan antara supply dan demand, ya, peningkatan kuantitas dan kualitas produk ekonomi kreatif, ya, termasuk sektor perfilman misalnya. Terus dari kualitas sumber daya manusia, ini bottom line, bagaimana jejaring kita untuk membangun penerapan protokol, menciptakan daya tarik event-event yang berstandar, berkualitas internasional, dihadirkan, membangun infrastruktur juga, membangun daerah-daerah wisata. Karena bagaimanapun di satu sisi ada permintaan, ada demand, ada pasar yang harus kita respon dengan quality, dengan nilai-nilai baru, menciptakan kepercayaan, menciptakan minat sehingga akhirnya terjadilah yang disebut dengan mata rantai bisnis, mata rantai dalam sebuah ekosistem yang sehat, yang memberikan dampak yang positif kepada kita semua. Next, lanjut. Ya, ini dari sisi pengembangan SDM, saya kira tadi juga sudah diantarkan dengan sangat baik dan menjadi bagian dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami meng-highlight bahwa ini juga pasti terkait sekali, ya, literasi digital, kompetensi tadi sudah disampaikan, menghadirkan, melahirkan, membuat orang-orang Indonesia menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang punya nilai unggul, jadi champion. Ini saya kira satu upaya kita bersama-sama, sehingga metode pembelajaran kurikulum tadi yang disebut sebagai resep ini, delivery-nya, bagaimana dia produk quality-nya harus menjadi bagian penting, dan itu wirausaha, membangun entrepreneurship, sehingga pengelolaan ekonomi kreatif, sumber daya manusianya juga adalah sumber daya manusia yang berjiwa bisnis, yang berjiwa inovatif, dan juga bisa mengelola itu sendiri. Ini saya kira menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam platform kita, sehingga ini benar-benar inline dengan skema-skema kita dalam membangun, menciptakan SDM yang unggul dan profesional. Ya, ini dalam kaitan dengan strategi pemasaran pun kami sudah punya Indonesia Care, ada tagline Wonderful Indonesia. Kita pastikan dengan penguatan ekosistem digital dan pengembangan sumber daya manusianya. Next, berikut. Terus saja, lanjut. Ya sudah, ini jadi untuk MICE event tentu adalah perhatian kita. Jadi sekarang ini kami sedang menunda event-event yang mendatangkan khalayak atau keramaian, tapi kita berharap event-event secara virtual, dan nanti kesiapan kita setelah adaptasi kenormalan baru itu membuat kita riset situasi hari ini, sehingga kita benar-benar bisa memastikan bahwa pada saatnya, tahun depan 2021 misalnya, ketika pandemi ini sudah berakhir, vaksin sudah menjadi bagian dari terapi untuk solusi terhadap pandemi ini, kita akan memiliki berbagai event-event berskala internasional, dan tentu saja ini terkait juga event-event di perfilman, event-event di ekonomi kreatif, juga event-event budaya, termasuk juga olahraga. Lanjut. Next, terus saja, ini tadi sudah, lanjut.
Ya, ini bagian dari pendidikan vokasi SDM. Tadi saya kira sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Pak Dirjen, membangun attitude juga, professional attitude menurut kami juga menjadi sangat penting, sikap profesi, sikap profesional. Sehingga kita membackupnya dengan kemampuan bahasa, kemampuan digital. Next. Baik, sebagai catatan penutup, saya ingin memberikan highlight mengenai bagaimana inovasi dari governance atau tata kelola ini menjadi sangat penting, menjadi pilihan kita ke depan. Nah, ini memang kaitannya adalah sains, teknologi, ada sosial, ekonomi, dan psikologis. Bahwa pada saat ini kita harus melakukan kompromi, kita melakukan adopsi terhadap teknologi, ekonomi, tapi pada saat yang sama kita harus mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, budaya, alam kita, dan akhirnya kita harus melahirkan inovasi-inovasi, terutama dari produk-produk yang berkualitas, baik di bidang pariwisata maupun di bidang ekonomi kreatif. Karena pada akhirnya diversifikasi penggunaan teknologi transportasi, amenitas, dan juga akses itu menjadi sangat krusial dalam menentukan kualitas produk atau pengembangan produk-produk kita ke depan. Saya kira ini tentu akan didukung dengan sangat efektif baik terkait dengan SDM, pengaturan regulasi, tata kelola, dan juga bisnis model yang memadai, yang responsif terhadap kecenderungan atau tren-tren kita dalam kaitan dengan pengembangan pariwisata maupun pengembangan ekonomi kreatif. Saya kira demikian gambaran dari kami. Terima kasih. Sebagai penutup, saya ada kutipan ini, mungkin Bapak Ibu sudah membaca, tapi saya kira penting. Internet of Things, tapi kita tahu bahwa kita perlu ada Internet of Beings. Ada virtual reality, yes, tapi share reality itu lebih dipentingkan juga. Machine learning, collaborative learning. User experience tapi human experience itu menjadi sangat penting ya dalam kreativitas, dalam inovasi ekonomi kreatif maupun juga untuk pariwisata. Di satu pihak kita didekatkan dengan jejaring konektivitas karena membuat kita dekat, singularity, tapi jangan lupa kita berbeda, kita beragam, kita punya kekuatan sebagai pluralitas yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.